Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1885 Chapter 1885 Perjudian terbesar dalam sejarah. Tang Wulin mengangguk dan berkata, Sekte Tang dan Akademi Shrek bersedia menerima taruhan itu juga. Dia telah menerima suara Amorous Douluo dan Hairless Douluo yang dikirimkan ke telinganya sebelumnya. Di sisi Akademi Shrek, Light Dark Douluo Long Yeiwei telah meninggalkan Roh Kudus Douluo Yali satu-satunya veteran berpengalaman dari Shrek. Dia juga ibu baptis Sekte Tang, jadi dia mendukung Tang Wulin secara alami. Gu Yuena berkata dengan suara yang dalam, pagoda jiwa juga setuju. Tatapan Yu Guanzi menyapu seluruh Feng Hao Douluo lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, pertempuran ini akan menentukan masa depan seluruh umat manusia. Hari ini, kami berempat akan membuat keputusan. Semua tanggung jawab akan ditanggung oleh saya sebagai komandan tertinggi dari 3 tentara. Ayo pilih barisan kita sekarang. Sang maestro militer menunjukkan sikap tegasnya pada saat yang genting ini. Dia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun karena hampir tidak ada waktu tersisa bagi mereka untuk berjalan-jalan. Aku benci melihatmu selama ini. Saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda sekarang seorang pria. Hitung saya untuk ini. Dongxian yang berotot dan tinggi berjalan keluar dari antara banyak pusat kekuatan militer dan berjalan ke sisi Yu Guanzi. Dia mengangguk dengan penuh semangat pada Yu Guanzi. Yu Guanzi melihat ke arahnya dengan cara yang sama. Keduanya secara spontan tersenyum. Kerenggangan masa lalu mereka sepertinya telah lenyap pada saat itu juga. Mereka berdua sadar bahwa mereka mungkin akan tinggal di sini selamanya setelah pertempuran. Mengapa keterasingan itu penting lagi? Setiap kesalahpahaman di antara mereka diselesaikan di sana dan kemudian. Tang Wulin berkata, Komandan tertinggi, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Anda tidak akan menanggungnya sendiri. Mari kita kesampingkan ini dulu. Saya pikir kita harus mempertimbangkan mereka yang tidak mengambil bagian dalam taruhan sekarang. Itu lebih penting. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di tempat kejadian memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Yu Guanzi berkata, apa maksudmu, Guru Sekte Tang? Tang Wulin berkata dengan suara yang dalam, mereka yang mengambil bagian dalam pertaruhan besar ini tidak diragukan lagi adalah orang-orang pemberani. Mereka tidak mau menyisihkan upaya untuk mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran demi masa depan federasi. Namun, kita juga harus mempertimbangkan bahwa kultus Roh Kudus dan bidang abisal sama sekali tidak dapat dipercaya. Karena permaisuri iblis adalah orang yang melamar, dia mungkin memiliki motif tersembunyi. Mungkin, dia memiliki sesuatu di lengan bajunya. Dalam keadaan seperti itu, kami harus siap menghadapi Abyssal Plane jika janji mereka kembali. Oleh karena itu, kami harus memiliki cadangan, sehingga kami dapat bereaksi terhadap keadaan darurat yang muncul. Kita harus memesan sejumlah Feng Hao Douluo kita. Sebagai komandan tertinggi dari 3 pasukan, Anda memimpin seluruh pasukan. Jelas tidak pantas bagi Anda untuk mengambil bagian dalam pertaruhan. Jika tidak, siapa yang akan memimpin pasukan jika sesuatu terjadi padamu? Yu Guanzi tertegun sejenak. Dia berpikir untuk mengusulkan dirinya sebagai wakil tentara untuk ambil bagian dalam pertempuran. Jika tidak, bagaimana dia bisa meyakinkan yang lain untuk mengambil bagian dalam pertempuran di mana nyawa orang dipertaruhkan? Namun, Yu Guanzi hendak mengatakan sesuatu ketika dia diganggu oleh Dongxian di sisinya. Master Sekte Tang benar. Komandan tertinggi, Anda tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran ini. Tidak hanya Anda, Zhang Tuo juga tidak bisa ambil bagian. Meskipun Anda semua adalah limit Douluos, kepemimpinan Anda jauh lebih penting bagi seluruh pasukan daripada kapasitas tempur individu Anda. Selama Anda di sini, kami masih dapat memberitahu Anda tentang setiap perubahan dalam Abyssal yang sedemikian rupa sehingga bersama-sama kita dapat mencegah masalah yang lebih serius. Yu Guanzi sedikit cemberut. Dia tidak menyela karena dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Tang Wulin benar. Ketiga tentara itu tidak bisa ditinggalkan tanpa seorang komandan. Dia bisa melihat dari situasi Legiun Abyssal sebelumnya bahwa Legiun Abyssal hampir mengalami kerusakan total setelah kehilangan komando klan Naga Roh Abyssal ketika Raja Roh terbunuh. Beberapa Feng Hao Douluo peringkat raja bahkan dibunuh oleh Gu Yuena selama waktu itu. Skycrosser Douluo Guan Yue berkata, Komandan tertinggi, jangan ragu lagi. Master Sekte Tang benar, Anda tidak bisa ikut serta dalam pertempuran.
Masih ada sedikit dari kita dari tentara. Aku akan memimpin tim kita. Selain Jenderal Dong, kami juga memiliki orang-orang dari War God Hall. Itu sudah cukup. Fungsi War God Hall adalah benteng sementara Anda, sebagai komandan pasukan, bahkan lebih penting dalam memimpin medan perang. Oleh karena itu, bahkan Jenderal Dong tidak boleh ambil bagian jika itu terserah aku. Mari kita, War God Hall, mengambil satu putaran pertempuran. Dong Xian tertawa terbahak-bahak. Hallmaster Guan, kau memperlakukanku seperti orang asing. Selain itu, saya bukan lagi komandan resimen Korps Angkatan Darat Barat. Jangan khawatir, saya sudah membuat pengaturan dengan Korps Angkatan Darat Barat. Namun, Anda benar tentang sebagian besar komandan kami yang tidak cocok. Fungsi mereka yang paling penting adalah untuk menjaga posisi kita. Tang Wulin berkata, saya setuju dengan sudut pandang Jenderal Dong. Dalam hal ini, War God Hall akan mengirim tim. Akademi Shrek dan Sekte Tang akan mengirim tim juga. Masih ada satu tim lagi yang tersisa. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan pandangan ke arah Gu Yuena. Gu Yuena berkata, pagoda jiwa kami akan mengirim tim juga. Selain itu, saya memiliki sesuatu untuk ditambahkan. Taruhan tersebut sedang diusulkan oleh Demon Empress. Dia pasti punya pemikiran untuk mengusulkan 3 ronde dari pertandingan 7 lawan 7. Kita tidak bisa membiarkan dia menuntun kita sepenuhnya. Setidaknya kita harus bisa membuat beberapa perubahan pada jumlah orang. Dilihat dari jumlah Feng Hao Douluo peringkat atas saat ini, jumlah kami melebihi mereka. Oleh karena itu, saya sarankan untuk meminta peningkatan jumlah orang dalam pertandingan dari 7 menjadi 9. Tatapan Tang Wulin beralih. Dia mengabaikan poin ini sebenarnya. Dia tidak bisa membantu mengangguk setelah diingatkan oleh Gu Yuena. Selain itu, jumlah orang yang dapat dikirim dari Sekte Tang dan Akademi Shrek bukanlah jumlah yang kecil. Mereka memiliki lebih dari 9 orang yang dapat mereka kirim. Saat berdiri, rekan-rekannya sangat ingin bergabung. Paul Cao dan aku tidak akan ambil bagian. Tidak ada yang mengharapkan Douluo Zhang Xin yang asmara untuk berbicara tiba-tiba. Cao tua yang dia maksud adalah Douluo Cao Dezi tanpa hati secara alami. Pandangan setiap orang tertuju padanya secara instan. Namun, Douluo yang asmara mempertahankan pandangan yang tenang. Dia juga tidak banyak bicara karena dia tidak berniat menjelaskan dirinya sendiri. Di sisi lain, Cao Dezi yang berdiri di dekatnya mengangguk setuju dengan pengumuman Zhang Xin. Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, mengapa? Mungkinkah kedua maestro Sekte Tang itu ketakutan? Zhang Xin berkata dengan tenang, bagaimana seorang pria yang mengukur tinggi badan orang-orang hebat dengan ukuran orang-orang yang lebih rendah seperti Anda dapat memahami ambisi yang luhur. Qiangu Dongfeng hendak mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh Qiangu Diet di sisinya. Qiangu Dieting menggelengkan kepalanya ke arah Qiangu Dongfeng dengan tatapan tegas. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Zhang Xin dan Cao Dezi dan mengangguk ke arah mereka yang memang jarang terjadi. Dia bahkan memiliki ekspresi kekaguman di matanya. Skycrosser Douluo Guan Yue merenung sejenak. Dia kemudian berbicara, saya setuju. Tidak diragukan lagi, Qiangu Diet dan Guan Yue tahu alasan di balik keengganan Douluo yang asmara dan keengganan Douluo yang hairless untuk ikut serta. Faktanya, bahkan Master Sekte Tang Wulin dari Sekte Tang tidak tahu mengapa. Namun, ini bukan waktunya untuk bertanya. Dalam pikirannya, dua limit Douluo ini kemungkinan besar akan bergabung. Selain itu, mereka juga akan memainkan peran penting. Namun, sepertinya dia perlu membuat perubahan pada rencana berdasarkan situasi saat ini. Yu Guanzi berkata, saya setuju dengan saran Master Pagoda Gu. Saya akan berkomunikasi dengan Permaisuri Iblis sekarang untuk mengkonfirmasi nomor terakhir. Silakan dan diskusikan barisannya. Setelah mengatakan itu, dia melompat dan terbang menuju langit. Skycrosser Douluo berkata, saya akan memimpin tim di pihak kita bersama dengan Jenderal Dong. Kemudian, kita akan memasukkan 7 dewa perang peringkat teratas untuk bergabung dalam pertandingan. Itu akan baik-baik saja bagi kami. Banyak dewa perang di War God Hall tidak menderita kerugian besar selama pertempuran sebelumnya. Mereka hanya sedikit kelelahan. Meskipun demikian, mereka pulih dengan cepat dari berada di Life Sub Tree. Semua mata mereka berbinar dengan kemauan untuk bertarung. Tidak pernah ada dewa perang yang takut akan pertempuran di Federasi Douluo. Soul Land 3 Chapter 1886 1886 Formasi. Tang Wulin mengangguk dan melihat ke arah Gu Yuena. Dia berkata, saya pikir Permaisuri Iblis akan mengambil bagian dalam pertandingan terakhir di belakang.
Kita perlu memesan beberapa orang untuk pertempuran terakhir. Mari kita ambil bagian dalam pertandingan final bersama, Gu Yuena berkata, tentu. Kemudian, dia berbalik ke arah orang-orang dari Pagoda Jiwa dan berkata, untuk memastikan bahwa kita mengalahkan permaisuri iblis, saya harus bekerja sama dengan guru sekte Tang. Jadi, saya akan berada di tim yang sama dengannya. Pagoda Jiwa kami akan bergabung dengan klan tertutup lainnya sebagai tim ketiga. Terima kasih telah mengambil kesulitan untuk memimpin tim kalian berdua. Dua orang yang dia maksud di akhir alamatnya adalah ayah dan anak masing-masing, Qiangu Dieting dan Qiangu Dongfeng. Qiangu Dongfeng hendak berbicara ketika Qiangu Dieting memegangi bahunya dan menghentikannya untuk membuka mulut. Tanpa ragu-ragu, Qiangu Dieting mengangguk dan berkata, tentu, mari kita membentuk tim. Qiangu Dongfeng menatap ayahnya dengan heran. Dia tidak dapat menahan untuk mengirimkan suaranya untuk bertanya, ayah, apa yang kamu lakukan? Gu Yuena tidak bersama kita dan Leng Yaosu sudah mati. Tim kami tidak cukup kuat. Jika kita membentuk tim, saya khawatir kita mungkin. Qiangu Dieting menjawab dengan tenang, apakah menurutmu kita akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan musuh yang tangguh kali ini? Untuk warisan klan kita harus meninggalkan apa yang perlu ditinggalkan. Kita perlu mengorbankan hidup kita karena kita tidak bisa menjadi pendosa klan. Tubuh Qiangu Dongfeng bergetar sekali. Dia memandang ke arah ayahnya dengan bingung. Pada saat ini, dia menyadari banyak hal. Bibirnya bergerak seolah-olah hendak berbicara, tetapi dia tidak dapat memaksa dirinya untuk mengatakannya. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengubah apapun sekarang. Tidak butuh waktu lama sebelum Yu Guanzi terbang kembali dengan cepat. Dia berkata dengan suara yang dalam, permaisuri iblis telah setuju. Saya mewakili pihak kami dalam menyetujui kesepakatan. Pertempuran terakhir akan dimulai dalam 1 jam seperti yang telah disepakati sebelumnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang menjadi serius. Karena sudah diputuskan, semua orang akan mencurahkan semua upaya mereka untuk bertarung. Tang Wulin melihat ke arah rekan-rekannya yang berdiri di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, ayo kita tetapkan kandidat sekarang. Hitung kami masuk. Yuanen Zentian berjalan maju perlahan. Titan Douluo tersenyum tanpa peduli memasuki pertempuran hidup dan mati seolah itu hanya masalah sepele. Tang Wulin tampak tersentuh. Senior Yuanen, kalian berdua sebenarnya bukan orang Shrek. Kamu bisa. Yuanen Zentian berkata dengan marah, Guru Sekte Tang, kamu harus memikirkan ini dulu. Bagaimana kita tidak dianggap sebagai orang Shrek? Kami adalah bagian dari Akademi Shrek terus-menerus. Saya seorang guru di Akademi Shrek. Saya pernah mendengar cerita tentang Akademi Shrek. Saya sangat hormat mengetahui bahwa hanya guru yang meninggal selama bencana besar di masa lalu. Tidak ada siswa yang tewas dalam musibah tersebut. Itu sangat menyentuh saya. Saya sangat terpengaruh oleh semangat Shrek meskipun sudah lama tidak bersama Shrek. Apalagi ini bukan hanya perang Shrek karena melibatkan seluruh umat manusia. Bisakah telur tetap tidak pecah saat sarangnya hancur total? Kami yakin bahwa kami masih memiliki beberapa keterampilan di lengan kami. Jika kita tidak menggunakannya sekarang, kapan kita akan menggunakannya? Jangan bilang kita harus menunggu sampai seluruh umat manusia dimusnahkan. Selain itu, kami merasa nyaman mengetahui bahwa klan Titan kami ada di Akademi Shrek. Garis keturunan klan kita dijaga oleh Shrek dan Sekte Tang, jadi itu pasti akan berlanjut. Mari kita tidak membahas lebih jauh. Tuan Sekte Tang, hitung kami berdua, ayah dan anak. Yuanen Tiandang berdiri di sisi ayahnya. Dia tersenyum dengan tatapan penuh tekad di matanya. Tentu, Tang Wulin tidak banyak bicara. Saya juga. Qilin Douluo Tong Yu juga melangkah maju. Sikapnya begitu tenang seolah-olah segala sesuatu tidak penting baginya. Tang Wulin meliriknya lama dan berkata, Senior Tong Yu, Anda mungkin mendengar apa yang saya katakan sebelumnya. Ayah kandung saya adalah Dewa Laut Tang San. Saya ditinggalkan di dunia ini sebelum saya diadopsi oleh ayah angkat saya. Saya bukan anak kandung dari ayah angkat saya. Jadi kamu, Tong Yu berkata, jadi, apakah ayah angkatmu punya anak lain? Tang Wulin menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Tong Yu berkata, tidak apa-apa. Karena tidak ada anak lain, di mana saya harus mencari wali rohani yang lain. Apalagi, masalah ini bukan hanya masalah benua Douluo Anda. Itu menyangkut semua umat manusia. Saya berasal dari Kekaisaran Bintang Luo, jadi anggap saja saya sebagai perwakilan dari Bintang Luo. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke sisi Yuanen Tiandang dan putranya. Jelas bahwa dia tidak akan memberi Tang Wulin kesempatan untuk menolaknya.
Roh Kudus Douluo Yali berjalan dan berdiri di samping Tong Yu secara alami. Tidak banyak yang bisa dia katakan tentang ibu baptisnya. Mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap kultus Roh Kudus karena perseteruan berdarah. Bersama-sama, 4 besar limit Douluos dari Akademi Shrek memilih untuk ambil bagian. Kamu tidak bisa pergi tanpa kami. Lan Muzi, Tang Yingmeng, dan Wu Zhangkong melangkah maju berturut-turut. Di sisi lain, Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo dari Sekte Tang melangkah maju berturut-turut dan mengatur diri mereka sendiri menjadi sebuah tim. Termasuk di antara orang-orang ini adalah Bodi Douluo Aruheng dan Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Masing-masing dari mereka adalah Feng Hao Douluo. Kakak, kita satu. Sejak kapan Shrek Seven Monsters perlu dipisahkan? Bagaimanapun, saya tidak peduli. Anda harus menghitung saya di tim Anda. Inilah saatnya menjadi pahlawan seluruh benua. Bagaimana Anda tidak menyertakan saya? Xie berjalan ke samping Tang Wulin dalam sekejap. Dia marah karena ditinggalkan. Ya, 7 monster Shrek adalah 1. Ye Xinglan berjalan. 5 orang sisanya berdiri di samping Tang Wulin. 7 monster Shrek dipimpin oleh Tang Wulin. Tidak diragukan lagi, kemampuan individu mereka membuat mereka menjadi orang yang paling kuat di sini. Faktanya, tidak satupun dari mereka adalah limit Douluo selain Tang Wulin. Hanya Yuanen Yehui dan Ye Xinglan yang dianggap Hyper Douluo sementara sisanya hanya judul Douluos yang belum mencapai peringkat Hyper Douluo. Namun demikian, Tang Wulin yang membantu mereka menyelesaikan armor pertempuran 4 kata mereka karena mereka adalah Shrek Seven Monsters. Meskipun judul Douluos, kemampuan mereka dapat dibandingkan dengan peringkat limit Douluo ketika mereka dibalut dengan armor pertempuran 4 kata. Pengrajin Dewa Tang Wulin memainkan peran yang menentukan dalam meningkatkan status Akademi Shrek dan Sekte Tang. Bagian paling luar biasa tentang dia adalah bahwa dia tidak pernah menderita efek serangan balik ketika dia melakukan pemurnian surgawi. Dia tak tertandingi dalam profesi pandai besi dari awal hingga sekarang. Hanya butuh satu panggilan. Sudah ada lebih dari 30 Feng Hao Douluo dari Akademi Shrek dan Sekte Tang yang maju dengan keyakinan penuh untuk ikut serta dalam pertandingan. Tidak ada yang punya niat sedikit pun untuk mundur saat ini. Saat itulah pasukan, pagoda roh, dan banyak klan tertutup menyaksikan sejauh mana kekuatan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Di sisi lain, Tang Wulin berada dalam dilema. Ternyata, cukup sulit baginya untuk memilih hanya 9 orang dari semua orang ini. Berdasarkan kemampuan mereka, dia perlu memprioritaskan pembangkit tenaga peringkat limit Douluo. Namun, kerjasama antara Shrek Seven Monsters adalah yang terbaik, terutama dengan kehadiran Master Jiwa Pengendali Master nomor 1 Su Xiaoyan. Dia bingung ketika harus mengklasifikasikannya berdasarkan peringkatnya saja. Pertempuran itu terlalu penting. Bagaimana dia harus membuat keputusan akhir? Tepat ketika Tang Wulin menemukan dirinya dalam situasi yang sulit, Roh Kudus Douluo Yali berjalan perlahan dan tiba di sisinya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, memiliki kemampuan itu satu hal, tetapi kalian semua telah menerima bimbingan Akademi Shrek. Tim yang bagus dengan kerja tim yang luar biasa sulit didapat. Anda masih bisa meraih kemenangan meski kemampuan individu lemah. Pikirkan sejarah Akademi Shrek. Generasi mana dari 7 monster Shrek yang tidak mengangkat diri setelah mengalahkan lawan yang lebih kuat? Jadi, saya mengusulkan 7 monster Shrek untuk bergabung dalam pertandingan. Kalian semua sudah mumpuni dan cukup mampu. Selain itu, ada Putri Naga Perak Gu Yuena. Saya pikir Anda bahkan dapat memasukkan Sima Jinchi di mana ke-9 dari Anda dapat membentuk sebuah tim. Soul Land 3 Chapter 1887. Chapter 1887 3 tim memutuskan. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak Feng Hao Douluo di tempat kejadian tidak bisa menahan perasaan tercengang. Pengaturan Holy Spirit Douluo akan memotong keempat limit Douluo dari Akademi Shrek. Kemudian, kata-kata Yali selanjutnya mengejutkan semua orang. Yali melihat ke arah Qiangu Diet dan berkata dengan suara yang dalam, "Qiangu Diet, aku mengerti pemikiranmu. Jika Anda masih laki-laki, lakukan untuk klan Qiangu. Kita harus mencurahkan semua yang kita miliki untuk pertempuran ini. Saya dapat menjamin Anda bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek tidak akan mencoba membalas dendam terhadap Anda, setidaknya tidak sebelum akhir perang ini. Kami juga tidak akan menggunakan skema tersembunyi apapun. Feng Hao Douluo dari Pagoda Jiwa Anda terbatas jumlahnya. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami dan membentuk tim lain?" Sekaligus, Qiangu Dieting tidak bisa menahan perasaan tertegun sesaat karena dia tidak pernah menyangka bahwa Yali akan mengatakan ini. Yali melanjutkan, "Yuanen Sentian, Yuanen Tiandang, Tong Yu, Wu Zhangkong, Aruheng,
Lan Muzi, dan saya akan bergabung dengan kalian semua. Menambahkan kalian berdua akan membuat kita menjadi tim yang terdiri dari 9 orang. Qiangu Dieting tercengang. Di sisi lain, reaksi pertama Qiangu Dongfeng adalah kegembiraan murni. Setidaknya 5 dari 7 orang yang disebutkan oleh Yali adalah standar peringkat limit Douluo asli. Kemampuan Wu Zhangkong dan Lan Muzi sama dengan limit Douluo. Mereka jauh lebih mampu daripada 7 monster Shrek. Dengan 7 dari mereka selain 2 limit Douluos, menjadi dirinya sendiri dan ayahnya, tim tersebut akan memiliki 9 limit Douluos. Faktanya, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa mereka adalah tim yang paling tangguh dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalahkan Feng Hao Douluo Abyssal juga. Namun, dia segera tampak ragu setelah kegembiraannya sesaat. Dia menatap Yali dengan tatapan curiga. Bagaimana jika 7 Feng Hao Douluo dari Akademi Shrek dan Sekte Tang mengkhianati mereka di medan perang? Mereka bahkan mungkin tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Secara alami, Yali bisa merasakan keraguan di matanya. Dia berkata dengan nada menghina, jangan mengukur tinggi badan orang-orang hebat dengan ukuran orang-orang kecil. Apa menurutmu semua orang sepertimu? Wajah lama Qiangu Dongfeng memerah-merah. Dia menyadari bahwa dia tidak dalam perilaku terbaiknya. Dengan begitu banyak orang sebagai saksinya, Roh Kudus Douluo telah berjanji untuk tidak membalas dendam pada mereka dalam perang ini. Tampak jelas bahwa dia tidak akan menarik kata-katanya dengan mudah. Jika tidak, dia akan menjadikan dirinya target bagi semua. Qiangu Dieting berkata, tidak apa-apa, terima kasih. Dia hanya mengucapkan 5 kata sederhana ini sebelum dia menarik Qiangu Dongfeng dan berjalan ke samping. Dia duduk bersila dan mulai memulihkan basis kultivasinya. Pusat kekuatan militer yang memiliki otoritas untuk berada di sini semuanya adalah pemimpin. Saat ini, mereka melihat banyak Feng Hao Douluo dari Akademi Shrek dan Sekte Tang secara berbeda. Dalam 3 putaran pertandingan 9 lawan 9, lebih dari setengah kandidat berasal dari Sekte Tang. Itu hanyalah tindakan yang menentang surga. Namun, itu telah memamerkan semangat berani Sekte Tang pada saat yang penting ini. Sebagai perbandingan, tidak banyak Feng Hao Douluo dari Pagoda Jiwa yang memiliki keberanian untuk melangkah maju selama fase awal pemilihan kandidat. Inilah perbedaan antara kedua organisasi ini. Mereka baru saja menebus diri mereka setelah penampilan luar biasa Gu Yuena sebelumnya, namun mereka masih dikalahkan dengan kejam oleh Sekte Tang dan Akademi Shrek. Bahkan setelah menanggung malapetaka besar mereka, Pagoda Roh masih tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya tersembunyi Sekte Tang ketika ditampilkan sepenuhnya. Ketika membandingkan kekayaan, mungkin Pagoda Roh benar-benar yang terbaik di benua itu, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya tersembunyi Sekte Tang. Sumber daya yang paling penting adalah semangat Akademi Shrek dan Sekte Tang. Di mana roh berada, jiwa tetap ada. Tidak peduli seberapa parah mereka terluka, selama masih ada percikan api, mereka bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka. Sementara itu, rombongan dari War God Hall sudah selesai menyeleksi calon mereka juga. 9 kandidat termasuk Skycrosser Douluo Guan Yue, Serigala Ganas Douluo Dongxian, Dewa Perang Wan Fas Sun Douluo Aorui, Dewa Perang 2 Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu, Dewa Perang 3 Kaisar Gelap Douluo Luo Yuhang, Dewa Perang 5 Iblis Guqin Douluo Mo Zihong, Dewa Perang 7 Apel Asiatik Douluo Si Mengshan, Dewa Perang 8 Naga Angku Douluo Nan Gongyi, dan Dewa Perang 13 Dewa Pedang Douluo Su Mengjun. Dilihat dari kemampuannya, Dewa Perang 13 Dewa Pedang Douluo Su Mengjun tidak cukup memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam pertandingan. Namun, dia berbagi keterampilan fusi jiwa bela diri dengan pedang Kaisar Douluo Long Tianwu yang dikenal sebagai gabungan pedang ganda yang akan sangat efektif saat digunakan di medan perang. Hasilnya, dia diberi tempat di tim. Dengan demikian, 27 Feng Hao Douluo dibagi menjadi 3 tim yang ambil bagian dalam pertandingan dari sisi umat manusia dipilih. 2 limit Douluo yang agung, Douluo Zhangxin yang asmara dan Douluo Chao Dezi yang tidak berperasaan, mewakili Sekte Tang tidak akan ambil bagian dalam pertempuran ini. Namun demikian, barisan dari ketiga tim masih memancarkan perasaan pasukan elit dan percaya diri dalam performa terbaik. Sementara itu, Feng Hao Douluo yang tidak mengambil bagian dalam taruhan ini masih perlu membentuk garis pertahanan untuk mempersiapkan keadaan darurat yang bisa terjadi kapan saja. Kuas Dewa Douluo Yu Guanzi mendekati Tang Wulin, Gu Yuena, dan Guan Yue. Menepuk tangan kanannya ke dada kirinya, dia berkata, kelangsungan hidup federasi dan umat manusia tergantung pada kalian semua. Saya akan memantau situasi di medan perang dari markas komando dengan sangat dekat. Jika ada perubahan,
Anda harus segera menarik dan meletakkan beberapa pengiriman di antara Anda. Kami akan melindungi Anda dengan tembakan artileri sekaligus. Tang Wulin berkata, jangan khawatir, Komandan tertinggi. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Dilihat dari situasi di permukaan, Tang Wulin merasa agak percaya diri. Satu-satunya bagian yang dia pahami sepenuhnya adalah rencana pelarian permaisuri iblis. Namun, rencana pelarian tim lawan tak lagi penting dalam bentrokan kedua pihak. Langkah terpenting adalah bereaksi sesuai dengan keadaan. Di kejauhan, lorong abisal sudah tenang. Sepertinya level abisal yang dihancurkan sebelumnya tidak berhasil membuat seluruh abisal goyah. Bagian dalam lorong masih tampak dalam dan tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk abisal menakutkan yang ada di sana. Namun, sebagian besar makhluk abisal terkurung di ruang dekat lorong. Karena itu, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pengisian di luar area. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan garis pertahanan yang dilanggar yang mereka hadapi sebelumnya. Situasi di 3 armada besar federal telah stabil. Meski menghadapi kesedihan yang luar biasa, Chen Zhiyu tetap menjalankan tugasnya sebagai Panglima tertinggi armada Angkatan Laut. Dia mengarahkan persenjataan mereka ke medan perang dan mengamati perubahan di sana dengan hati-hati melalui radar dan pengawasan satelit. Semua moncong senjata diarahkan langsung ke lorong abisal, siap melancarkan serangan kapan saja. Di angkasa, plane tempur jiwa tidak menunjukkan niat untuk pergi, karena mereka tetap menjaga 12 plane infrasonik. Mereka melayang diam-diam untuk menjaga medan perang di bawah perlindungan tentara Dewa Darah. Garis pertahanan kedua yang baru pulih dengan cepat diperbaiki. Unit logistik mengirim semua jenis peralatan dan senjata jiwa ke garis depan secepat mungkin. Para misya dari korps tentara dengan cepat menyerbu dan mengatur diri mereka sendiri dengan padat melintasi garis. Dengan penyangga dari sebelumnya, semua garis pertahanan benar-benar stabil sekali lagi. Sepertinya keseluruhan situasi terlihat bagus, setidaknya ketika mempertimbangkan situasi pada saat itu. Yu Guanzi setuju untuk mengambil bagian dalam taruhan besar ini berdasarkan keseluruhan situasinya. Kedua belah pihak pasti akan mengalami kerugian setelah 3 putaran pertempuran. Mengingat situasi saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Namun, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mundur sepenuhnya pada saat itu. Mereka hanya bisa terus melelahkan satu sama lain dengan menyebabkan lebih banyak korban jiwa dan korban. Pertarungan antara Feng Hao Douluo akan memberinya waktu untuk membuat pengaturan dan bersiap jika pasukan mereka akhirnya melakukan pertempuran lagi. Senjata infrasonik dan senjata ion berat telah membuktikan keefektifannya di medan perang. Mengingat hasil dari percobaan sebelumnya, tata letak senjata untuk garis pertahanan kedua akan terdiri dari 2 senjata ini. Sebagai komandan tertinggi dari 3 pasukan, Yu Guanzi memiliki terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan. Setelah keputusan akhir dibuat, dia mulai memanfaatkan waktu untuk mempercepat pengaturan mereka. Dia melakukan yang terbaik untuk membuat lebih banyak peluang. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Ketika seberkas cahaya ungu keemasan melesat keluar dari tengah lorong abisal dan perlahan naik ke langit, kekuatan manusia tidak bisa menahan perasaan cemas. Mereka di sini. 2 Feng Hao Douluo besar, Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah, berdiri di belakang permaisuri iblis. Di belakang mereka ada 2 Raja Surgawi Kegelapan yang tersisa, Demon Darah Kegelapan dan Lonceng Kegelapan. Soul Land 3 Chapter 1888 Chapter 1888 Perang Suci dimulai. Keduanya menderita luka yang mereka derita. Selain mereka, ada banyak pembangkit tenaga abisal. Di antara prajurit abisal ini, ada makhluk baru yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya memancarkan aura yang menakutkan. Dengan life subtree di sisi kekuatan manusia, 27 orang yang mewakili umat manusia dalam pertandingan itu melompat. Dipimpin oleh Tang Wulin, Gu Yuena, dan Guan Yue, mereka terbang ke langit menuju permaisuri iblis dan tim pilihannya. Pertarungan besar itu hampir pecah. Sebagai pemimpin organisasi yang mengirimkan peserta paling banyak untuk taruhan, Tang Wulin terikat tugas untuk menjadi perwakilan legiun umat manusia. Dia terbang perlahan dan melihat ke arah permaisuri iblis dengan tatapan tenang. Aku ingin tahu apakah kamu siap, permaisuri iblis. The Demon Empress mencibir. Seharusnya aku yang menanyakan apakah kamu siap. Silakan dan kirimkan daftar tim pertama Anda. Tang Wulin menjawab dengan jelas, ini adil bagi kita untuk mengirim tim utama bersama-sama. The Demon Empress mencemooh dengan jijik. Sebaiknya kita mengirimkan tim kita dulu. Bagaimana tentang itu? Saat dia berbicara,
dia melambaikan tangannya, dan 9 siluet terbang dari belakangnya. Seperti yang diharapkan, permaisuri iblis tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan sebelumnya. Tak satu pun dari prajurit kultus Roh Kudus berada di antara tim musuh pertama. Mereka semua adalah Feng Hao Douluo Abyssal. Juara di depan adalah seorang lelaki tua yang terlihat sepenuhnya manusia. Jika bukan karena aura Abyssal samar yang mengelilingi tubuhnya, akan mudah untuk salah mengira dia sebagai anggota kultus Roh Kudus. Orang itu tampaknya berusia lebih dari 40 tahun, dan wajahnya lebih merah dari kencan. Dia memiliki hidung lurus dan rahang persegi. Dia tampak sangat tenang. Satu-satunya hal yang membuatnya berbeda dari manusia adalah matanya. Matanya terlihat sangat mengerikan. Nyatanya, mereka tidak tampak seperti mata, melainkan dua benda mirip tengkorak yang bertatahkan di rongga matanya. Bola matanya berbentuk tengkorak. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat makhluk yang begitu mengerikan. Auranya tidak luar biasa dan tidak memberikan perasaan dominan. Segala sesuatu tentang dia tampak hambar dan biasa. Namun demikian, semakin biasa dia, semakin terlihat berbahaya dia. Para pejuang di sekitarnya adalah wajah-wajah yang lebih dikenal manusia. Ada dua veteran peringkat raja, Raja Hitam dan Raja Lebah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat 6 Feng Hao Douluo Abyssal yang tersisa juga, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan. Jelas terlihat bahwa mereka berasal dari 30 tingkat Abyssal tertinggi. Tang Wulin memandang Guan Yue berdiri di sampingnya, dan Skycrosser Douluo mengangguk padanya. Dia kemudian memimpin prajurit War God Hall saat mereka terbang ke depan. Mereka mengatur diri dalam barisan menghadap ke 9 Feng Hao Douluo Abyssal. Tang Wulin tiba-tiba berbicara, "Tunggu." Permaisuri iblis memandang ke arahnya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi?" Tang Wulin menjawab dengan dingin, "Jika ini adalah taruhan antara kita dan kultus Roh Kudus, tidak ada lagi yang bisa saya katakan. Namun, jika kami bertaruh melawan makhluk Abyssal, ada sesuatu yang perlu saya katakan di awal. Mengingat ini adalah pertarungan sampai mati, maka makhluk Abyssal yang terbunuh tidak bisa dibiarkan kabur. Jadi, saya meminta Anda untuk menutup bagian Abyssal terlebih dahulu. Jika tidak, orang-orang kita akan tetap mati jika mereka terbunuh sementara makhluk Abyssal yang terbunuh dapat kembali ke Abyssal Plane untuk dibangkitkan. Saya khawatir ini tidak adil bagi kami." Permaisuri iblis menyipitkan mata saat dia menatap Tang Wulin sementara banyak Feng Hao Douluo Abyssal di belakangnya tidak bisa menahan diri dengan gelisah. Tanpa ragu, mereka sangat menghargai kehidupan mereka. Mereka mewakili level Abyssal yang berbeda. Jika mereka benar-benar dibunuh, itu berarti level mereka berasal akan benar-benar dihapus. Diperlukan energi yang luar biasa untuk membentuk level baru lagi. Jika mereka berharap untuk membangunnya kembali, Abyssal Plane perlu istirahat dan pemulihan untuk waktu yang sangat lama. Ketika Tang Wulin menghancurkan 2 level di masa lalu, Abyssal Plane menghabiskan waktu yang sangat lama untuk membuatnya kembali. Selain itu, level Abyssal yang tersisa telah berkembang perlahan selama bertahun-tahun untuk mencapai kondisi saat ini. Di sisi lain, Abyssal Plane sempat mengalami kerugian besar akibat pertempuran hebat. Pemimpin dari beberapa level telah dibantai oleh Putri Naga Perak Guyuena, dan kemudian sumber kehidupan mereka dimangsa oleh tombak naga perak. Akibatnya, mereka tidak mampu kembali ke Abyssal yang sangat dalam untuk kebangkitan. Karena itu, beberapa level Abyssal meledak dan hancur total. Ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangunnya kembali. Jika saran Tang Wulin diadopsi, jalur Abyssal mereka akan ditutup, mencegah mereka kembali selama 3 putaran pertempuran berikutnya. Ini akan memungkinkan mereka untuk dibunuh oleh manusia. Jika bidang Abyssal mengalami terlalu banyak kerugian, itu akan mengguncang fondasi seluruh Abyssal. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Abyssal untuk pulih dari hal seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana mungkin para pemimpin Abyssal setuju dengan itu dengan sukarela? Permaisuri iblis menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu cukup cerdas, bukan? Seperti berdiri, ini bukanlah keputusan saya. Saya harus membicarakannya dengan mereka dulu." Saat dia berbicara, dia membentuk layar cahaya ungu keemasan dengan lambaian tangannya. Itu melindungi dia dan banyak pemimpin Abyssal sehingga mereka bisa berdiskusi secara pribadi tanpa manusia mendengarkan. Melalui layar cahaya, Tang Wulin samar-samar dapat melihat bahwa para kaisar dan raja Abyssal bereaksi secara emosional pada awalnya. Permaisuri iblis berbicara dengan punggung menghadapnya. Dia tidak tahu apa yang dia katakan kepada mereka, tetapi para pemimpin Abyssal secara bertahap menjadi tenang. Mereka berpaling satu sama lain, bertukar pandangan canggung satu persatu.
Mereka menunjukkan banyak sekali emosi aneh termasuk amarah, keengganan, dan ketakutan. Tidak butuh waktu lama sebelum mata para pemimpin abisal ini mengungkapkan bahwa mereka akhirnya tenang. Namun, mereka juga menunjukkan kebencian yang tertanam dalam ketika mereka melihat ke sisi Tanggulin seolah-olah mereka memiliki niat mematikan bagi umat manusia. Layar cahaya ungu emas terbuka, dan permaisuri iblis sedikit menyipit saat dia melihat Tanggulin. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kami setuju dengan persyaratan Anda. Kami akan menutup lorong abisal sementara. Selain makhluk abisal yang sudah ada, tidak ada makhluk abisal baru yang akan muncul sebelum pertempuran ini berakhir. Selain itu, jika mereka mati, mereka tidak akan bisa melarikan diri dan kembali ke lorong. Adapun apakah Anda mengambil energi abisal mereka atau tidak, itu tergantung pada Anda." Tanggulin merasa menggigil di hatinya. Hasil dari diskusi permaisuri iblis adalah apa yang dia harapkan, tentu saja. Namun, mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya, itu terjadi terlalu cepat. Ini adalah masalah penting yang melibatkan kehidupan lebih dari 15 pemimpin abisal. Ini akan menjadi pukulan telak bagi seluruh Abyssal Plane jika mereka terbunuh. Setidaknya, itu akan memastikan bahwa Abyssal Plane tidak akan menyerang benua Douluo selama beberapa ribu tahun ke depan. Karena itu, seluruh diskusi tentang masalah sepenting itu memakan waktu kurang dari beberapa menit. Permaisuri Iblis telah meyakinkan banyak Feng Hao Douluo Abyssal untuk menyetujui persyaratan. Permaisuri Iblis bahkan bukan pemimpin neraka. Pasti ada alasan di balik ini. Kalau tidak, bagaimana Permaisuri Iblis bisa meyakinkan begitu banyak Feng Hao Douluo Abyssal? Bagaimanapun, pertempuran akan segera dimulai, jadi tidak ada gunanya mencoba memikirkan ini lebih jauh. Saat itu, akan lebih baik baginya untuk menundanya sampai nanti dan fokus memenangkan pertandingan. 9 Feng Hao Douluo Abyssal yang sudah keluar dari sisi Permaisuri Iblis terbang ke depan perlahan. Pria dengan wajah semerah kurma memiliki mata yang berkedip-kedip. Dia tampak mantap seperti gunung. Permaisuri hitam dan Raja Lebah berada di sisinya sementara 6 Raja Abyssal yang tersisa berada tepat di belakang mereka. Di sisi Federasi, Master Hall War God, Skycrosser Douluo, maju perlahan dengan Skycrosser Divine Spear di tangannya. Sisa dari 8 Dewa Perang mengikuti di belakang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah barisan paling tangguh yang dapat diproduksi oleh War God Hall pada saat itu. Ekspresi Guan Yue tenang. Meskipun ini adalah pertarungan hidup dan mati, dia tidak menunjukkan perubahan emosional. Dewa perang lainnya sangat tenang dan jika ini hanya pertempuran biasa untuk mereka. Hanya orang-orang yang lebih akrab dengan War God Hall yang tahu bahwa pelajaran pertama yang diajarkan kepada anggotanya adalah ketenangan. Kualitas dasar dari setiap dewa perang adalah kemampuan untuk tetap tidak terganggu bahkan jika Gunung Taisan runtuh di hadapan seseorang. Semakin mereka terlibat dalam perjuangan hidup dan mati, semakin mereka bisa memasuki keadaan tenang. Hanya dengan melakukan ini mereka akan dapat menggunakan kemampuan mereka yang paling efektif pada saat yang paling penting. Oleh karena itu, mereka yang akrab dengan War God Hall akan tahu bahwa semakin tenang dewa perang, semakin besar kapasitas bertarung mereka. Mereka sedang dalam kondisi puncaknya.